saudara-saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Nah, di dalam sesi pertama ini saya akan menguraikan dan menjelaskan terlebih dahulu aspek-aspek yang bakal kita temui di mata kuliah ini, bagaimana mekanisme pelaksanaannya, kemudian apa target-target yang bakal dicapai setelah kuliah ini berakhir nanti, dan kemudian apa saja requirement yang dibutuhkan untuk isi kuliah, termasuk di dalam penugasan nantinya yang bakal dilakukan selama mata kuliah ini dilaksanakan selama lebih kurang 15 kali pertemuan. Nah, saudara-saudara, sebagai bagian awal saya perlu sampaikan terlebih dahulu bahwa mata kuliah rekayasa perangkat lunak atau sering juga kita kenal sebagai software engineering itu bakal akan sering saudara dengar nantinya, karena apapun perangkat lunak yang kita gunakan saat ini, proses pembuatannya itu melalui suatu proses perekayasaan. Perekayasaan yang dimaksudkan di sini adalah merupakan buah dari pemikiran manusia untuk menciptakan sesuatu sesuai dengan keinginan mereka, sehingga software yang diciptakan itu mampu beroperasi juga sesuai dengan keinginan dari manusia tersebut. Misalnya Anda menggunakan Windows itu adalah software. Nanti ada proses perekayasaan untuk menciptakan Windows itu. Anda menggunakan aplikasi software berbasis Android misalnya, itu juga dibuat dengan menggunakan proses perekayasaan. Intinya kalau rekayasa itu merupakan hasil dari pemikiran manusia. Kenapa manusia memikirkan itu? Karena manusia ingin agar pekerjaannya dibantu oleh software. Jadi software yang mengendalikan semuanya. Jadi software itu kalau kita lihat secara umum, ada software itu yang fungsinya adalah sebagai sistem operasi. Ada Windows namanya, ada Linux namanya, kemudian ada lagi misalnya Solaris, kemudian ada FreeBSD, kemudian ada lagi namanya Unix, dan banyak lagi OS-nya, OS. Nah, itu kalau kita sebut OS atau sistem operasi, berarti gunanya itu adalah sebagai perangkat lunak yang mengendalikan fungsi dasar dari mesin, baik komputer maupun perangkat mobile yang Anda miliki. Itu yang sistem operasi. Yang kedua, itu ada namanya bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman ini gunanya adalah untuk membuat software itu sendiri. Contoh bahasa pemrograman ada Visual Basic, ada namanya Python, ada namanya misalnya Java, kemudian ada lagi namanya seperti assembler, Fortran, dan segala macam namanya lagi bahasa pemrograman. Jadi OS itu pun dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman. Nah, kemudian yang berikutnya adalah software itu jenisnya termasuk aplikasi. Jadi aplikasi artinya perangkat lunak yang dibuat untuk tujuan-tujuan tertentu, misalnya seperti Microsoft Office, kemudian ada aplikasi penggajian di kantor, aplikasi pelayanan misalnya di sebuah rumah sakit, sebuah administrasi, mengendali pesawat terbang, kemudian untuk mengendali peralatan tempur, kemudian untuk mengendali robot misalnya, robot untuk menjinak bom misalnya. Kalau robotnya dibuat, tentu robot itu dikendalikan dengan software itu nanti yang akan membuat robot tersebut bekerja sesuai dengan instruksi yang dia terima. Jadi robot itu nggak bisa bergerak sendiri, tapi ada instruksi yang dia terima, instruksi itu ditanamkan di dalam software. Nah, software tersebut seperti yang saya ceritakan tadi, penjinak bom misalnya, tapi ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia dan berbahaya, maka dapat
dikendalikan oleh mesin, dan mesin itu dikendalikan oleh perangkat lunak. Kemudian ada lagi nama softwarenya termasuk kelompok utility. Nah, utility itu sebagai software-software pendukung, misalnya antivirus, untuk scan disk, kemudian ada untuk misalnya membersihkan sampah-sampah yang ada di dalam komputer kita, dalam handphone kita, untuk scan disk, atau misalnya tool pendukung untuk misalnya mendeteksi keamanan sistem kita, misalnya itu termasuk tool yang dijadikan sebagai disebut dengan utility. Jadi ada OS tadi ya, software, ada sistem operasi, ada bahasa pemrograman, ada aplikasi, kemudian ada utility. Nah, perlu saudara ketahui bahwa mata kuliah rekayasa perangkat lunak ini adalah nyawanya dari seluruh program studi ilmu komputer, karena aktivitas itu sesungguhnya adalah aktivitas untuk membangun sebuah perangkat lunak dengan segala macam kegunaan. Jadi merupakan sentral. Jadi maka untuk itu saudara sudah seharusnya untuk menseriusi mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Untuk bisa mengikuti mata kuliah rekayasa perangkat lunak itu sesungguhnya harus ada pengetahuan dasar yang sudah dimiliki sebelumnya, harus bisa database dulu, harus pernah analisa proses bisnis atau analisa perancangan sistem, kemudian pemodelan sistem, harus itu pernah dipelajari semua. Karena di RPL atau di rekayasa perangkat lunak ini semuanya itu tinggal kita menggunakannya saja. Jadi tidak kalau memiliki dasar yang minim di mata kuliah yang saya sebutkan tadi, maka perlu dibuka kembali referensi-referensi untuk penguat untuk menambah pengetahuan saudara supaya saudara dapat menjalaninya secara mulus. Nah, dalam beberapa versi atau pelaksanaannya ada berbagai macam sudut pandang. Jadi sekarang yang memegang RPL itu banyak dosen, dan saya sendiri ada beberapa dosen. Tapi mulai semester ini saya memegang sebuah pola atau cara di dalam mentransfer pengetahuan. Kalau sebelumnya lebih banyak menjelaskan konsep-konsep dan teori-teori, tetapi mulai semester ini saya merubah pola itu. Saya ingin agar saudara melakukan aktivitas itu secara langsung. Ini memang dikerjakan. Dan di akhir semester nanti saya juga nggak akan menyelenggarakan ujian akhir semester, tetapi hanya menilai tugas yang saudara kerjakan nanti terkait dengan software. Kalau tugasnya selesai, maka tim tersebut atau kelompok tersebut langsung dapat memperoleh sebuah kondisi atau sebuah nilai tentang keberhasilannya. Apa yang mesti saudara lakukan nantinya di akhir semester nanti? Software yang saudara buat selama 1 semester ini harus bisa dijual. Apa buktinya dari saya? Harus ada bukti foto Anda mendemokan softwarenya, dan harus ada surat pernyataan dari klien Anda bahwa softwarenya dipakai, dan yang ketiga harus ditunjukkan bukti kwitansi bahwa software itu memang sudah Anda komersilkan. Nah, berapa harganya nanti? Harganya saya tetapkan tidak boleh kurang dari 750.000. Bayangkan, kita harus melaksanakan ini sekarang. Nah, tentu Anda sudah mulai memikir nih, kemana nih mau saya jual software yang kita sebagai pemula? Gimana bisa jual software ke klien? Bikin aja belum pernah, kok sudah bisa jual gitu. Nah,
jangan ambil kasus yang ribet-ribet, cukup Anda seragamkan saja software tersebut. Software itu nanti Anda buat, misalnya kalau bisa saya letakkan aja, misalnya untuk pengolahan rapor siswa SD, SMP, atau SMA, SMK, terserah, silakan. Jadi itu nanti tahapan-tahapannya itu akan kita lakukan nanti, bagaimana mulainya, bagaimana menyusun proposalnya, bagaimana cara memodelkannya, bagaimana cara nanti kita bikin programnya. Karena saudara saya yakin sudah belajar program semua, jadi saya yakin bahwa saudara sudah mampu dengan itu. Dan yang terakhir nanti itu saudara mengujinya. Jadi software itu kalau saudara buat tentu harus ada fase pengujiannya, sehingga nanti bisa dibawa atau bisa digunakan secara baik. Nah, maksudnya begini. Jadi nanti setelah sesi ini silakan Anda susun kelompok dengan jumlah anggotanya adalah 3 orang. Jadi nggak boleh kurang dari 3 orang. Nah, jadi silakan nanti dibagi kelompoknya hanya minimal 3 orang. Dan saya tetapkan juga maksimalnya juga 3 orang, tapi ada kemungkinan nanti ada kelompok yang terpaksa harus 4 gitu. Jadi silakan disusun bagaimana cara Anda nanti menyusun kelompoknya. Yang satu kelompok pasti ada nanti kalau jumlah Anda misalnya dikalikan 3, kalau nggak misalnya 21, maka nanti susah membaginya 3 itu ya. Maka pasti ada nanti kelompok yang bakal 4 orang. Jadi dibagi kelompok 3 orang. Nah, bagaimana saudara membuatnya? Saudara tidak selepas. Nah, saudara tidak selepas artinya saudara saya pandu tahap demi tahap, tapi yang paling awal ini saudara harus tetapkan dulu saudara mau bikin software di sekolah mana, SD mana, SMP mana, atau SMA mana, atau SMK mana, terserah. Apa yang mau dibuat? Yang mau dibuat itu nanti adalah misalnya guru nanti akan mengajar siswa, kan ada absen tuh, ada absen belajarnya. Nah, kemudian absennya itu kan terekam tuh tiap guru itu masuk, jadi nanti akan ketahuan nanti di rapor berapa kali dia sakit di sini apa dan segala macam. Nah, kemudian guru nanti kan memberikan ulangan harian, ada ujian tengah semester, ada ujian akhir semester, walau jauh namanya. Nah, kemudian guru nyetor nilai ke wali kelas mengumpulkan nilainya, kemudian ditulisnya ke rapor gitu. Nah, sekarang rapornya kita rubah, rapornya adalah rapor digital kan. Jadi saudara bisa menawarkan software itu pada sekolah, tapi jauh-jauh hari kasih tahu ke sekolah itu, jangan sampai softwarenya jadi sekolah baru kasih tahu, Pak tolong beli software saya, nggak bisa. Jadi sekarang jadi mulai minggu ini mulailah bergerilya, mau turun ke SD Anda dulu, SMP Anda dulu, tapi menurut saya lebih gampang tuh SD atau SMP. Kalau SMA atau SMK sudah sedikit kompleks masalahnya, kalau sudah ada jurusan-jurusan ini agak sedikit lebih kompleks. Nah, kalau SMP sama SD kan nggak ada jurusan-jurusan, jadi tinggal mata pelajarannya, tinggal input nilainya semuanya nanti langsung print rapor. Nah, nanti saudara bernegosiasi dengan pihak sekolah itu bagaimana caranya, terserah saudara. Berarti saudara yang mencari solusi bagaimana supaya software itu bisa terjual di sekolah itu. Nah, apa supaya bisa terjual itu saudara sudah memikirkan kualitasnya. Kalau kualitasnya mereka rasa akan sangat membantu, nah maka pasti mereka beli. Nah, terus
uangnya gimana? Uangnya silakan Anda ambil sendiri, Anda bagi-bagi bersama anggota kelompok. Jadi saya tidak mempermasalahkan uang entah kemana, saya nggak mau tahu, tapi saya hanya ingin bukti kwitansinya saja sama surat pernyataan dari pihak sekolah atau wali kelas bahwa server itu memang mereka gunakan. Jadi seperti itu. Nah, jadi itu sebagai pengantar ya. Ini bisa rekam, nanti saya upload di YouTube, silakan nanti bisa di review kalau misalnya ada bagian-bagian yang belum dipahami. Nah, kemudian saya lanjut ke bagian berikutnya, saya jelaskan tentang kontrak kuliah. Ini merupakan keharusan semua dosen untuk menjelaskan dulu. Bentar. Tampil Pak. Apa nggak tampil? Nggak tampil Pak. Share. Belum Pak. Nah, kalau nggak tampil kasih tahu ya, saya yakin tampil. Oke, ini mata kuliahnya namanya rekayasa. Belum Pak. Belum, Pak. Belum di sini Pak. Belum, Pak. Kalau ya belum tampil. Sekarang sudah. Belum ya. Cuman foto bapaknya sih Pak. Iya Pak, foto Bapak. Materinya belum, Pak. Presentasinya belum keluar Pak. Sekarang sudah tampil. Sudah Pak. Sudah, Pak. Lumayan berat sih karena sambil rekap ini. Kalau sudah tampil dikasih tahu ya. Oke, sudah ya. Nah, nama mata kuliahnya saya pelan-pelan aja supaya bisa dipahami. Nama mata kuliahnya rekayasa perangkat lunak. Kalau di luar kampus namanya nggak rekayasa perangkat lunak, orang nggak kenal rekayasa perangkat lunak. Istilah yang benarnya itu adalah software engineering. Siap orang pelakunya itu namanya software engineer. Nama pekerjaannya software engineering. Kerjaannya apa? Sebetulnya adalah untuk membangun perangkat lunak. Apa arti membangun? Dari yang nggak ada dijadikan ada. Intinya seperti itu. Nah, jumlah SKS-nya ada 3. Pertemuan kita 16 kali pertemuan termasuk ujian akhir semester. Jadi pertemuan ke-16 itu adalah UAS, gitu ya. Nah, pertemuannya di sini ada 16 di sini saya buat dah jelas ini urutannya. Pertemuan keempat ada kuis 1, ada kuis 2. Ya, kuisnya paling sebentar aja nanti ini paling 10 menit, 15 menit paling lama. Nah, UTS-nya itu pertemuan 9. Kemudian dan ada kemungkinan nanti saya akan mengabaikan kuis ini kalau melihat loading pekerjaan dari project Anda itu besar. Kalau loadingnya nggak begitu besar, maka nanti
kuis sekitar 15 menit atau 10 menit. Kemudian materi yang dipelajari itu nggak banyak, ada 6, jadi melaksanakannya satu semester. Ada komunikasi, ada perencanaan, ada pemodelan, ada konstruksi, ada deployment. Apa itu yang 5 itu? 5 itu adalah salah satu tahapan generik di dalam membangun sebuah perangkat lunak. Seperti itu. Nah, apakah ada tahapan-tahapan lain? Ada. Nah, silahkan nanti dibaca di buku saya, banyak tahapan-tahapan yang lain, tetapi saya ambil langkah yang paling simpel saja supaya ini mudah dipahami. Karena langkah-langkah atau metode-metode yang lain itu walaupun jumlahnya banyak, pada dasarnya pengembangan dari yang 5. Manfaat mata kuliahnya, mahasiswa mampu melakukan tahap-tahap pembangunan perangkat lunak dalam ukuran sederhana, yang kecil aja. Misalnya, ya seperti sekarang tadi, sepakati aja semuanya bahwa kita membuat program pengolahan nilai siswa itu jadi raport. Nah, cukup seperti itu aja. Nah, jadi ada beberapa proses bisnis di dalam pengolahan nilai raport itu. Nah, proses bisnis berkumpul beberapa proses bisnis, jadilah ia layanan. Itu diberi nama layanan-layanan pengolahan nilai. Apa proses bisnis yang ada? Proses pengolahan nilai oleh guru, kemudian ada proses penyerahan nilai oleh guru pada wali kelas, ada proses wali kelas mencetak rapor. Jadi wali kelas nggak perlu ngisi rapor manual lagi. Wali kelas cukup klik print, langsung tercetak semuanya. Jadi seperti itu. Nah, kalau mengerjakan programnya kira-kira ada berapa lama? Nggak lama. Kalau dalam perakiraan saya, kalau Anda sebagai pemula dengan investasi waktu sekitar 2 jam per hari, dalam jangka waktu 4 hari itu sebenarnya sudah selesai. Kalau ini dikerjakan oleh 3 orang secara keroyokan. Jadi dipecah, dibagi, inilah program. Nah, kenapa demikian saya inginkan? Supaya saudara betul-betul merasakan seperti itulah proses software engineering itu dilakukan. Daripada kita bercerita-cerita terus tanpa melakukan pekerjaan itu, pas ketemu kerjaan yang sesungguhnya kaget gitu. Sekarang kita langsung melakukan kerjaan itu betul gitu. Walaupun pekerjaannya itu sama seperti inilah ya. Kalau dalam fakta yang sesungguhnya, misalnya idealnya Anda membangun gedung bertingkat 5 misalnya. Nah, sekarang saya suruh bikin dangau aja lah dulu, bikin dangau. Jadi dengan belajar dari bikin dangau itu, maka saudara diharapkan nantinya begitu disesuaikan karena konsepnya dapat, bangun berapa tingkat pun, berapa luas gedung pun gak ada masalah karena pola kerjanya sama saja. Nah, paling nanti yang berbeda tuh anggarannya. Sistem anggaran untuk kerjaan kecil kan juga kecil ya. Mungkin nggak beli komputer, nggak ada biaya komunikasi, nggak ada biaya ini dan nggak ada. Nah, tapi kalau misalnya kerjaan besar kan banyak tuh, ada beli server, sewa saluran komunikasi dan segala macam. Jadi bedanya itu aja sebenarnya. Nah, pola kerja sama. Nah, kemudian harapannya dari mata kuliah apa? Manfaatnya apa? Mahasiswa mampu melakukan tahap-tahap pembangunan perangkat lunak dalam proses pembangunan. Tujuannya apa? Mata kuliah RPL bertujuan untuk pembelajaran bagi mahasiswa teknik beliau tentang bagaimana mekanisme membangun satu perangkat lunak yang berkualitas. Jadi kita mulai bicara tentang kualitas. Orang bikin software, banyak orang bikin software, tapi nanti yang akan keluar itu sebagai pemenangnya adalah software orang yang berkualitas. Apa ciri-ciri yang berkualitas? Ciri-ciri berkualitas itu adalah minimnya keluhan dari pemakai. Nggak komplain pemakai tentang berkualitas. Nah, ini komitmen awal kita. Jadi ini aturan dari kampus ya, minimal kehadiran 75%. Jadi jangan sampai lewat ambang batas ini. Jadi jangan sampai lewat hasilnya terkecil dari 3 kali. Nah, kemudian ini juga sudah pernah saya kasih tahu sebelumnya, sudah mengaktifkan HP. Kalau kuliah kita cuma 3 nanti kan offline itu.
Nah, pada waktu kuliah offline nanti saudara bakal bawa banyak double folio itu coretan-coretan. Jadi memang saya pandu untuk membuatnya bagaimana, menggambarnya gimana, nanti turun digambarkan nanti pakai software. Jadi coret-coretan pakai pensil, kemudian setelah coretan selesai digambarkan di komputer. Nanti ditawarkan ke sekolah. Terserah bagaimanapun cara Anda melobi sekolah supaya dia mau membeli software Anda. Tapi jangan tempuh cara-cara yang nggak ini ya, yang cara-cara yang ilegal seperti ini. Karena kebetulan ada kakaknya atau omnya di sekolah itu, dodongnya langsung om, pokoknya om harus beli om, kan kalau lulus sama teman-teman. Atau patungan dia sama teman-temannya, patungan kita lah, biar software kita ini ditambahnya lah lakukan patungan 250.000 seorang. Ya, saya nggak ingin seperti itu. Karena beda loh kepuasannya kalau saudara mendapatkan sesuatu walaupun nilai nominalnya tidak seperti yang seharusnya, tidak besar gitu ya, beda loh rasanya. Ini misalnya prosesnya saudara jalani, nah kemudian berhasil, maka itulah yang akan menjadi modal saudara nanti untuk bisa tersenyum di saat saudara skripsi. Atau adalah yang pengen lebih lanjut, melanjutkannya jadi skripsi, silahkan aja. Misalnya sekarang baru diselesaikan tentang pengolahan nilai saja, besok disambungnya pada waktu skripsi, sambung ke bagian lain, misalnya tentang SDM sekolahnya, tentang sarana dan prasarana sekolahnya, ditambahkan semua, akhirnya program lengkap dan ditawarkan lagi ke sekolah. Kalau kita menawarin pasti laku. Kemudian menyiapkan bahan diskusi, ya seperti ini, pakaian yang perlu saya bahas, seperti ini sudah dibaca. Nah, ini penilaian tentu nanti saya pilih standar yang ada saja, yang pasti variabel untuk tugasnya besar. Kalau nggak salah kesepakatan kelas ini dulu tugas itu diambil pokoknya besar 5%. Dibandingkan dengan yang lainnya, tugas karena yang penting itu tugasnya. Nah, kemudian buku pegangannya cari aja nanti di beberapa sumber, cari aja pengarangnya Roger Espressman, ini bapaknya RPL. Jadi panutan orang-orang RPL memang ini. Dan boleh satu lagi, bukunya pegangan saya adalah karangan saya sendiri di gambar. Kemudian ini juga sudah pernah kasih tahu, tapi secara umum karena dalam suasana pandemi, sesi kita ini instruksi dari UAK 1 dan sesi 1-2 itu dilaksanakan secara daring. Minggu depan masih daring, minggu satu lagi kita sudah masuk offline. Jadi bisa ketemu di kampus, dan jangan lupa itu saudara bawa portfolio untuk dan itu meja yang lebih besar kayaknya saya gunakan nanti kalau bisa saya minta gunakan labor yang mikroprosesor, karena meja yang lebar-lebar saya minta musola dan bisa ruangan itu ya. Jadi portfolio saya gunakan nanti di gambar sketsanya nanti turunkan ke software. Saya pakai Word atau pakai Visio untuk gambar modelnya. Kemudian beberapa orang sudah mulai ngangsur membuat tampilan-tampilan. Nah, sebenarnya kalau olah data nilai itu nggak ribet. Tabelnya berapa tuh ya? Sebenarnya tabelnya itu 2 aja cukup. Tabel guru, 3 tabel guru, tabel mata pelajaran, dan 4 tabel guru, tabel mata pelajaran, tabel siswa. Ini nilainya 4 tabel. Ya sama seperti olah data nilai mahasiswa, sama aja sebenarnya. Nah, tentu nanti rancangannya kan saya lihat, saya tunjukkan cara merancang ini, rancangannya, ini tabelnya, ini variabelnya. Dan saudara tentu
bolehlah ngobrol-ngobrol sama guru sekolah. Apakah saudara pilih SD? Kalau saya sih SD sama SMP. Kalau SMA agak kompleks karena ada jurusan. SMK apalagi banyak jurusan juga. Kelas 1-nya nggak ada jurusan, kelas 2 dan 3-nya ada jurusan. Kalau SD SMP kan nggak ada jurusan. Jadi yang aman itu SD sama SMP. Jadi silakan nanti dipilih aja yang mana gitu, yang mudah. Tapi yang seragam supaya saya nggak jelaskan berkali-kali. Kalau yang satu di minimarket, satu di rumah sakit, di klinik, satu lagi di sekolah ya kacau. Kalau sepakat semuanya, saya sudah menyatakan bahwa sekolah semua, ya kita langsung diskusi tentang nilai itu saja. Jadi nggak banyak-banyak tuh. Kalau beda-beda, dulu pernah kasus beda-beda yang buatnya satu di rumah sakit, satu di restoran, satu lagi di bengkel. Saya yang ini menjelaskannya, Pak, nanya yang bengkel, Pak ini di bengkel gimana nih Pak? Biasanya nanya lagi rumah sakit, bingung saya jadinya. Terus satu kasus, walaupun tempatnya beda-beda, satu kasus ya saya lebih enak. Dan software ini nanti bisa digunakan bersama-sama oleh wali kelas yang lain. Jadi nggak sendirian wali kelas satu orang aja. Jadi lebih tepatnya nawarin software ini sebenarnya ke wakil kepala sekolah, tidak perlu ke kepala sekolah langsung. Nah kalau ke wali kelas sih nggak apa-apa juga, tapi biasanya dia sendiri aja yang bakal pakai itu, nggak mau dia share. Tapi bagusnya tawarkan menurut ke sekolah itu. Nah itu nanti karena ini sudah mengarah ke komersil, saudara tentu lebih memperhatikan tampilan, kemudian memperhatikan tentang kebenarannya, kata-kata yang disajikan. Jadi saya pandu seperti itu. Mungkin bisa pandu cara mengisi daftar pertanyaan ini yang saya tanya. Kemudian saya pandu lagi bikin proposalnya di sini, dan proposalnya cara bikin rencananya di sini, cara bikin modelnya di sini, cara modelnya di sini, kemudian cara tesnya di sini, kemudian cara deploymentnya menginstalasinya di sini. Jadi tahapan-tahapan itu harus dilakukan sehingga nanti betul-betul bisa dimanfaatkan oleh pihak sekolah itu secara utuh. Jadi kalau sekarang ibaratnya kita langsung berenang begitu, belajar berenang ya langsung masuk terjun ke kolam renangnya, nggak baca buku. Kalau sebelumnya mau belajar berenang gitu, tapi dibaca buku cara berenang, gaya kata, gaya apa, gaya punggung dan segala macam itu. Nah baca buku pas masuk kolam nggak bisa berenang gitu, karena teorinya dapat tapi prakteknya nol gitu. Maka sekarang kita balik, kita ke depannya prakteknya. Nanti sekali-sekali saya sentil bagian yang saya berikan di buku-buku supaya pemahamannya lebih mendalam. Nah, absen nanti diisi, absen nanti saya akan isikan di sini sebagai kontrak kuliah, sebagai bukti pertanggungjawaban saya ke Kaprodi. Nah, saudara-saudara, nah sekarang saya masuk ke hal-hal lain dulu. Jadi biar saudara memahami dasar dari software engineering itu, maka saya mau share dulu seperti ini. Nah, itu pemahaman dasar itu penting. Oke, sambil saya menjelaskan, kalau ada yang bertanya langsung aja interupsi ya, nggak apa-apa ya. Udah. Plus Pak. Udah pas Pak. Yuk. Yang tadi masih tershare atau udah lepas ya? Udah close ya? Udah nyala. Sudah Pak. Nah sekarang
saya mau share bagian ini dulu. Udah tampil ya. Nah, sekarang saya pengen share tentang ini dulu, bagaimana supaya Anda bisa menjadi seorang software engineer. Banyak informasi di sini aja. Tren yang terbaru sekarang, software itu bukan lagi hanya sekedar software untuk fungsi-fungsi yang biasa, tapi yang diinginkan itu adalah software-software yang cerdas, software-software yang mampu bisa melakukan analisa sendiri. Maka sekarang saya sudah mulai bergerak untuk ke bidang yang lebih spesifik, yaitu ke arah data science. Dan kalau Anda misalnya ingin tahu lebih banyak tentang data science, ya itu Anda harus mendalami beberapa disiplin ilmu juga yang menjadi dasar untuk menjadi seorang data scientist. Nah, untuk menjadi seorang software engineer itu, ini setidaknya ada 7 poin di sini. Namun hal yang paling menarik di sini adalah yang poin nomor 3 ini, mempraktekkan kemampuan coding Anda. Atau cara lainnya bisa Anda mendapatkan sertifikat. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah mempraktekkan keahlian Anda mengcoding itu, membuat program itu lebih banyak. Artinya lebih banyak jam terbangnya. Jadi kalau nggak dicoba-cobakan, tentu boleh dikatakan ilmunya hilang begitu saja. Nah, tentu ada kualifikasi yang harus dipenuhi. Kalau saya cari informasi, kualifikasi apa gitu. Nah, itu jalannya itu memang harus mengambil pendidikan cerdas, setidak-tidaknya itu adalah sarjana. Jadi sekarang kita sudah berada pada jalur yang benar. Nah, kemudian selanjutnya pertanyaan berikutnya, berapa tahun sih untuk bisa menjadi seorang software engineer? 4 tahun, berarti selama Anda kuliah. Jadi bagi indikator bahwa Anda itu berhasil, ya setidaknya 4 tahun. Kemudian, nah ini, tapi cara seperti ini untuk mencari tahu sesuatu itu sangat-sangat mudah nanti. Apakah komputer science itu berat atau susah gitu? Nah, di sini jawabannya berat untuk dipelajari. Nah, banyak aspek yang perlu didalami di situ. Nah, kalau di sini bidang-bidang terbaik untuk software engineering, silahkan pilih di sini, pilihannya banyak. Buat saya sudah berada di sini, belajar di sini sekarang. Kalau Anda mengikuti, ya silakan kita bersama data scientist. Jadi kalau sejauh ini kan program aplikasi yang banyak itu semuanya hanya sekedar input data aja. Input data simpan, kemudian cetak, input data simpan, kemudian cetak gitu. Kalau kedepannya enggak, data yang tersimpan itu digunakan lagi, dipelajari data tersebut oleh sistem kita, dilihat polanya. Contoh misalnya, coba Anda buka, contoh misalnya Bukalapak gitu ya. Kalau Anda buka lapak, setelah Anda login, Anda pasti diserbu oleh iklan-iklan apa yang pernah Anda kunjungi di Bukalapak itu yang berkaitan dengan itu. Dulu pernah saya mengunjungi di Bukalapak itu benda-benda kuno, benda-benda antik gitu ya. Jadi koin-koin, misalnya uang-uang zaman dahulu. Nah, setiap buka lapak saya setelah itu, saya buka lapak itu, saya selalu kejar itu uang-uang kuno itu, iklan-iklan metang itu. Nah,
Hingga saya merubah pencarian saya. Misalnya saya mencari buku, saya dikejar oleh iklan yang berbau buku semua. Nah, seperti itu. Kalau dulu kan software itu sekedar input data, simpan, cetak di laporan, selesai. Sekarang nggak lagi. Maka ya kalau ada ditawarkan di SI tentang data science, ya silakan aja nanti. Ada apa? Mudah-mudahan kita ketemu lagi di mata kuliah data science di situ. Kalau enggak ya Anda juga bisa belajar kok bersama saya. Kebetulan saya sudah lagi ngambil sertifikasi bidang data science itu, dan ternyata banyak banget hal-hal baru yang perlu kita eksplorasi lebih jauh. Jadi kalau itu pesan saya di sesi pertama ini, kelihatannya di awal-awal ini software engineering ini gimana ya, kayak sering banget dijual gitu. Konsep menjual itu hanya sebagai salah satu bentuk tantangan saja, tantangan ya. Terus Pak, kalau software saya nggak dijual gimana Pak? Ya berarti tentu apakah saya gagal Pak? Gagal enggak, tapi nilainya itu nggak maksimal ya pokoknya di bawah B lah gitu, karena targetnya nggak tercapai. Kalau terjual gimana? Kalau terjual ada akuntansinya, ada bukti dari sekolah bahwa software yang dipakai, ada foto-fotonya bahwa software yang diajarkan penggunaannya ya. Tapi ya saya nggak perlu tanya-tanya lagi, udah oke gitu. Sama seperti mahasiswa kelompok misalnya, kalau udah publikasi dia ke jurnal, saya nggak nanya. Sejauh ini aman, Pak? Nggak saya tanya lagi, yang lain aja. Reviewer sudah pernah nilai dia udah oke banget. Nah, nanti kalau Anda bisa sanggup memasarkannya itu, ya tapi itulah yang plusnya ya, plusnya. Oke, untuk sesi 1 itu aja. Saya rasa ada yang mau ditanyakan barangkali. Dijamin aman ya. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, berarti sesi ini sudah bisa saya akhiri. Nanti kita lanjut saja. Kalau ada hal yang mau saya sampaikan via chat, nanti saya sampaikan di chat. Ada hal yang mau saya sampaikan di GC, saya sampaikan di GC. Tapi mulai minggu depan, pastikan bahwa saudara sudah ada kelompoknya masing-masing, sehingga nanti malam Pak. Biar baca-baca buku-buku saya itu. Baik Pak. Nantinya di sisi lain seperti ini udah konser sendiri di sini, jadi saya agak cepat aja. Kalau masih juga seperti ini ke depan, saya sendiri saya juga online dari rumah aja deh kayaknya. Oke, itu aja saya rasa. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Saya ucapkan selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung live ya.